Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat EduCenter, salam bahagia dan sehat selalu. Pada video kali ini kita akan membahas perbedaan kurikulum Merdeka dan Kurtilas khususnya pada mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, sebelumnya jangan lupa klik tombol like and subscribe ya. Terima kasih. Baik, perbedaan kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka khususnya pada mata pelajaran bahasa Inggris. Yang pertama adalah dilihat dari segi pendekatan yang digunakan. Pada Kurtilas kita mengenal istilah pendekatan saintifik yang dikenal dengan 5M ya. Kemudian pada kurikulum Merdeka sebagai guru bahasa Inggris kita diarahkan untuk menggunakan 4 tahap pembelajaran bahasa Inggris. Seperti dulu lagi ya, seperti saat zaman KBK. Nah, 4 tahap pembelajaran bahasa Inggris ini apa saja? Saya yakin sahabat EduCenter sudah menguasainya ya. Yang pertama adalah building knowledge of the field. Kemudian tahap yang kedua adalah modeling of the text. Terus joint construction of the text dan independent construction of the text. Tentu saja dengan 4 tahap pembelajaran bahasa Inggris yang ada, yaitu PKOF, kemudian modeling, joint construction, dan independent construction of the text, sahabat EduCenter bisa memilih model-model pembelajaran atau metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, ini perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua adalah pada Kurtilas atau kurikulum 13 sebagai guru kita diharapkan mampu mengembangkan 4 keterampilan bahasa, yaitu keterampilan reseptif terdiri atas menyimak dan membaca, adapun keterampilan produktif terdiri atas keterampilan berbicara dan menulis. Nah, bagaimana di kurikulum Merdeka ini? Di kurikulum Merdeka sebagai guru bahasa Inggris kita diharapkan mampu mengembangkan 6 elemen, yaitu keterampilan reseptif ini terdiri atas 3 keterampilan, yaitu menyimak, membaca, dan memirsa. Ini yang baru ya, di kurikulum Merdeka ini ada keterampilan memirsa. Kemudian untuk keterampilan produktif ini ada 3 keterampilan, yaitu keterampilan berbicara, menulis, dan mempresentasikan. Ini ya, 2 keterampilan baru diberi warna kuning, yaitu keterampilan memirsa dan mempresentasikan. Bagaimana dengan perbedaan berikutnya? Berikutnya di Kurtilas diberlakukan istilah KKM. Sedangkan di kurikulum Merdeka istilah KKM ini diganti dengan istilah KKTP, yaitu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, perbedaannya untuk KKM ini biasanya kan satu kelas sama ya, satu kelas sama. Misalnya kurikulum bahasa Inggris KKM-nya 70. Ini berlaku untuk seluruh siswa. Nah, di kurikulum Merdeka diharapkan guru bisa menentukan KKTP sesuai kemampuan siswa pada kelas tersebut tidak sama ya. Jadi bisa bervariasi KKM-nya, ada yang 70 atau ada juga yang 65 atau bahkan mungkin 75, 80. Nah, ini perbedaan yang ketiga. Saya rasa perbedaan ini juga diberlaku untuk semua mata pelajaran ya, tidak hanya pelajaran bahasa Inggris. Perbedaan berikutnya adalah pada Kurtilas ini kita hanya pada Kurtilas belum ada istilah tes diagnostik ya, belum ada istilah tes diagnostik. Sedangkan pada kurikulum Merdeka sebagai guru diharapkan kita ya
mengadakan tes diagnostik yang hasilnya nanti dipakai untuk acuan pembelajaran terdiferensiasi dan juga menentukan KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran tiap siswa pada suatu kelas. Nah, ini perbedaan terakhir ya, khususnya pada mapel bahasa Inggris. Pada Kurtilas ini kita hanya mengenal istilah teks tulis dan lisan. Ya, sedangkan pada kurikulum Merdeka selain istilah teks tulis dan lisan ini sudah berkembang dengan adanya teks baru, yaitu teks multimodal. Apa itu teks multimodal? Teks multimodal ini teks yang mengandung aspek verbal, visual, dan audio, baik otentik maupun teks yang dibuat untuk tujuan pengajaran, baik tunggal maupun teks ganda yang diproduksi dalam kertas maupun layar. Nah, ini ya, penting sekali sebagai guru bahasa Inggris kita harus tahu bahwa di kurikulum Merdeka ini selain teks tulis dan lisan yang diharapkan nanti dihasilkan oleh siswa, kita juga sebagai guru harus mengenalkan jenis teks multimodal ya, untuk siswa saat pembelajaran bahasa Inggris. Demikian sahabat EduCenter yang berbahagia. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.